Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kipino Tajaria dengan NIK 23040170075. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata pelajaran Akidah Akhlak semester 1 kelas 1 dengan materi adab makan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar, Allahu Akbar. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu Guru akan menyampaikan pembelajaran mengenai akidah Allah dengan materi adab makan dan minum. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa kita bernyanyi terlebih dahulu ya, espritsnya terlebih dahulu. Di atas ada Allah, di samping malaikat, depan Nabi Muhammad, tangan kita dilipat. Anak-anakku sekalian, di sini ada 5 tahapan pembelajaran yang nantinya kalian akan ikuti, yaitu pertama mengamati, kedua menanya, ketiga mengeksplorasikan, keempat mengkomunikasikan, dan kelima menyimpulkan. Materi pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai adab makan dan minum. Oke anak-anakku sekalian, tadi pagi siapa yang sudah sarapan di rumah? Pastinya sudah kan di sini, tapi kalian walaupun sudah sarapan, sudah melakukan aktivitas sehari-hari mengenai makan dan minum, tapi pasti kalian belum tahu bagaimana sih adab makan dan minum. Hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan mengenai adab makan dan minum. Oke. Anak-anakku, di sini pertama langkah tahapan pertama pelajaran yaitu tentang mengamati. Ibu mempunyai dongeng Nusa dan Rara yang nantinya akan mengantar kalian pada pemahaman materi mengenai adab makan dan minum. Setelah kan Ibu sudah membagikan mengenai lembar kerja siswa, nanti ketika Ibu menjelaskan materi, menyampaikan dongeng dan menyampaikan kesimpulan, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu kasih ya. Oke. Pada suatu hari, hiduplah 2 orang kakak beradik yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka berdua sedang makan dan minum. Adiknya, Rara, sedang makan sambil berjalan. Dia makan dengan sangat tergesa-gesa, kemudian sambil berdiri. Kakak pun datang. "Hei Rara, kenapa kamu makan sambil berdiri?" "Loh, kenapa kak? Kalau makan itu gak boleh sambil berdiri. Emangnya di dalam Islam diajarkan seperti itu?" "Iya, kalau makan itu tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil tergesa-gesa." "Emangnya ada kak?" "Ya ada. Kamu mau tahu?" "Iya kak, Rara mau tahu." Dan mereka pun duduk bersama di dalam rumah dan berbincang-bincang mengenai bagaimana adab makan dan minum. Adab makan dan minum di dalam ajaran Islam seperti yang ibu buat di dalam media ini, ada beberapa adab makan dan minum. Yang pertama itu mencuci tangan. Jadi ketika kita mau melakukan aktivitas makan dan minum, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit yang menempel di tangan kita. Yang kedua itu duduk dengan baik. Saat kita melakukan aktivitas adab makan dan minum, kita dianjurkan untuk duduk. Karena apa? Duduk itu prosesnya akan berlangsung dengan sempurna. Ketika kita berdiri, maka itu akan mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan. Yang ketiga, baca basmalah, baca doa. Baca basmalah yang ketiga dan keempat baca doa. Kenapa kita harus membaca basmalah dan membaca doa? Karena pada saat sebelum makan dan minum merupakan rezeki dari Allah. Senantiasa kita seorang manusia, kita seorang mukmin yang baik, kita harus mengingat akan nama-nama Allah dan kita harus menyebutnya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang anak-anakku selanjutnya, ketika kita melakukan aktivitas adab makan dan minum menggunakan tangan kanan. Ingat ya, menggunakan tangan kanan, bukan menggunakan tangan kiri. Yang selanjutnya itu jangan berisik. Kenapa kita tidak boleh berisik? Karena saat kita melakukan adab
ketika kita melakukan makan dan minum, kita itu harus fokus pada makanannya. Tidak boleh kita itu berbicara atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang nantinya akan mengganggu pada saat kita makan dan minum. Kemudian makan secukupnya, makan dan minum ambillah secukupnya. Jika mau nasi 1 centong ya 1 centong, atau beberapa lauk yang senantiasa nanti bisa membuat perut kenyang. Dan dianjurkan Nabi Muhammad SAW ketika makan berhentilah makan sebelum kenyang. Itu menghindari dari anjuran nanti ketika terlalu kenyang itu tidak boleh gitu. Kemudian berhati-hati. Nah, ini berhati-hati ini ketika kita makan dan minum itu harus juga berhati-hati. Karena apa? Jika kita tergesa-gesa, jika takutkan ada kejadian yang tidak kita inginkan seperti tersedak, kemudian sakit perut atau hal lainnya yang bisa mengganggu kita atau mengganggu kesehatan kita sendiri. Yang berikutnya, berdoa sesudah makan. Nah, berdoa sebelum dan sesudah makan itu harus wajib dilakukan. Karena apa? Senantiasa kita lagi-lagi mengingat Allah. Dari apapun yang kita lakukan harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cuci tangan. Nah, cuci tanganmu hingga bersih ketika makan dan minum. Rasulullah SAW sebelum makan dan minum selalu cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu anak-anak ada siwak. Apa arti siwak? Yaitu membersihkan bagian rongga mulut. Jadi ketika kita membersihkan gigi, membersihkan siwak itu seperti berkumur, membersihkan bagian mulut, kemudian hingga bersih. Kita beralih ke no. No itu tandanya kita tidak boleh, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat makan dan minum. Yang pertama yaitu makan sambil berdiri. Nah, ini sudah dianjurkan oleh Nabi. Kenapa kita tidak boleh makan sambil berdiri? Karena bisa terjadi pencernaan yang tidak sempurna. Yang kedua itu makan berebut. Nah, ini biasanya kalian dan teman-teman kalian sering berebut ketika makan. Nah, itu apa? Itu menimbulkan rasa iri, kemudian menimbulkan rasa dengki yang nantinya akan membuat kalian itu berkelahi, dan itu merupakan salah satu bisikan-bisikan setan agar kalian tidak melakukan anjuran-anjuran yang Nabi ajarkan. Yang ketiga, makan berjalan. Nah, ini makan berjalan efeknya sama dengan makan sambil berdiri. Jadi ketika kita makan sambil berjalan, kemungkinan besar kita nanti beberapa hari kemudian nanti akan terjadi sakit perut atau hal-hal lain yang tidak diinginkan saat melakukan aktivitas. Jadi hati-hati ya. Kemudian mencela makanan. Nah, mencela makanan itu ini anak-anak artinya kita itu tidak boleh menghina makanan. Kita sendiri kalau dihina bagaimana? Tetap sakit hati kan. Nah, kalau misalkan makanan itu tuh kita tidak boleh mencela makanan, seperti contohnya, wah makanannya basi nih, itu tidak boleh. Makanannya kok kecil ya, itu tidak boleh. Makanannya kok kurang enak, itu apalagi tidak boleh. Jadi ketika kita makan itu dinikmati saja. Kemudian makan tergesa-gesa. Ibu sudah menjelaskan mengenai anjuran Nabi tidak makan tergesa-gesa karena nanti bisa merusak rongga tenggorokan kita dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kemudian menyisakan makanan. Nah, menyisakan makanan ini sama dengan memubazirkan makanan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan makhluknya yang menyisakan makanan atau memubazirkan makanan. Jadi ketika kita makan harus mengambil secukupnya, kiranya kita pas, kemudian kita kenyang. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya tahapan pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar berdoa sebelum dan sesudah makan. Ima rozak tanah waqina adzabannar. Dengan arti, ya Allah, berkahilah kami atas rizki yang telah Engkau limpahkan dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Karena kita akan belajar yang kedua mengenai doa sesudah makan dan minum dengan bacaannya yaitu Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Dengan arti segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum serta
menjadikan kami golongan orang-orang yang berserah diri. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak begini. Jangan tiup yang panas, lebih baik di kipas. Minum dalam 3 tegukkan. 1, 2. Anak-anak sekalian, gimana mengenai pembelajaran adab makan dan minum dengan dongeng Nusa dan Rara? Pastinya seru kan? Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan adab makan dan minum. Kita harus senantiasa mengikuti anjuran Nabi, mengikuti bagaimana sih cara makan dan minum dengan baik secara islami, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kita makan dan minum. Kalian pasti sudah merangkum. Silakan kumpulkan lembar kerja kalian di tempat ibu, dan kita bisa berkemas-kemas kemudian berdoa sebelum pulang. Itu pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurangnya hanya milik saya dan lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.